Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel kita. Udah lama kita nggak bikin video. Oke, kita kembali bikin video. Kali ini kita akan membahas mengenai lampu tembak atau lampu laser, orang menyebutnya macam-macam lah orang menyebutnya ya. Sebenarnya kan orang-orang itu masang lampu tembak itu kan sebenarnya untuk membantu penerangan ya, terutama di waktu hujan atau gerimis ya. Kan biasanya mereka itu merasa kalau dari dalam posisi pengemudi itu kita lihat di luar itu kurang begitu terang, nggak kelihatan lah intinya jalan. Jadi mereka itu biasanya merubah lampunya ya, ataupun menambahkan lampu tembak yang dipasang di bumper gitu ya. Di sini kita akan berbagi pengalaman, tiga hal yang biasanya kita lakukan sebelum kita memasang lampu tembak, yang biasanya kita share ke konsumen kita. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama, kita tentukan pilihan untuk lampunya itu sendiri. Ya, kan banyak mereknya itu macam-macam. Ada CR7, ada Pro7, ada Autovision, ada Luminos, macam-macam lah kalau yang ada di toko online itu. Nah, biasanya kan di deskripsi itu kan keterangan mengenai voltase, watt, lumens ataupun suhu atau Kelvinnya atau K ya. Untuk supaya kita mengetahui, kalau setahu saya ini juga saya dapat referensi dari Google, semakin besar Kelvin yang dihasilkan dari lampu tersebut, itu akan lampunya itu akan semakin terasa sejuk ya. Semakin kecil yang dihasilkan Kelvinnya dari lampu tersebut, itu lampunya akan semakin panas ya. Biasanya kan kalau untuk yang lampu kuning itu Kelvinnya itu di bawah 4000, biasanya di bawah 4000 sekian gitu ya. Itu biasanya akan lebih menembus kabut. Di atas 5000 Kelvin itu biasanya untuk lampunya itu semakin dingin atau semakin sejuk. Jadi dia untuk menembus kabut itu berasa kurang. Itu ya. Itu untuk yang dimaksud di Kelvin itu ya. Menurut pengalaman saya, karena di sini saya niatnya berbagi pengalaman, dan juga kita juga sudah baca di Google, ternyata memang juga demikian. Terus untuk biasanya kan ada keterangan voltasenya dan wattnya kan gitu. Untuk voltasenya kan biasanya sesuaikan dengan mobil kita ya. Kalau mobil-mobil pribadi kan menggunakan 12 volt, menggunakan 12 volt. Kalau yang pakai truk-truk itu biasanya kan ada yang pakai 24 volt kan gitu ya. Nanti tergantung mobil yang kita pakai ya. Terus kemudian untuk lumens itu kalau yang saya ketahui, saya juga pernah baca itu, lumens itu hasil berapa banyaknya cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut. Apa arti lumen pada lampu LED? Ini menurut Google ya. Lumen merupakan suatu satuan pengukuran standar untuk jumlah cahaya yang bisa dihasilkan oleh sebuah sumber cahaya. Sederhananya, lumen bisa menunjukkan tingkat kecerahan pada sebuah sumber cahaya. Ya, simpelnya itu memang berapa banyak cahaya yang dihasilkan sebuah lampu tersebut. Jadi biasanya itu kan ada tertera, semakin tinggi nilai lumen sebuah lampu, maka akan semakin terang cahaya yang dihasilkan. Semakin besar watt dari lampu yang Anda gunakan, maka lumen yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Sehingga cahaya yang dihasilkan pun akan lebih cerah dan terang. Kemudian, lumen per watt juga akan dipengaruhi oleh kualitas material yang digunakan oleh lampu LED tersebut. Kualitas bahan baku yang baik tentunya akan menghasilkan kecerahan yang semakin baik pula. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, kalau kualitas bahannya baik, otomatis kan harganya juga lebih mahal ya. Jadi intinya, untuk pemilihan lampu LED ya, jangan cari yang murah,
Dan untuk ketahanan lampunya atau awetnya itu biasanya juga kurang bagus. Biasanya kalau kita tes sebelum kita pasang itu kepadatan lampunya itu kurang. Ya, jadi untuk menembus kabut itu kurang bagus, biasanya gitu. Lek wong Jawa ngomong ana rega ana rupa, ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Ya itulah pokoknya simpulkan sendiri. Untuk yang kedua, untuk hal yang kedua, sewaktu kita memasang lampu tembak atau lampu laser itu di mobil, wajib kita pasang menggunakan relay tambahan untuk keamanan mobil kita sendiri, untuk keamanan kelistrikan mobil kita sendiri. Ya, harus pakai relay. Kalau dari pengalaman saya, ya, saya selalu menganjurkan harus pakai relay tambahan. Untuk cara pasang relaynya, silahkan cek diagram kelistrikannya atau cara pemasangan relay untuk lampu tembak di video saya yang lain. Ya, ada itu di situ. Kalau nanti kurang jelas, bawa ke bengkel terdekat yang biasa masang lampu tembak. Ya, saran dari saya sekali lagi, gunakan tetap relay tambahan. Jangan sekali-sekali nggak pakai relay untuk keamanan kita sendiri. Ya. Kemudian hal yang terakhir atau yang ketiga, ya, untuk instalasi pemasangannya atau penempatan posisinya setelah kita pasang lampunya atau selesai itu coba disetel cahayanya itu supaya tidak mengganggu dari pengendara lain yang dari depan. Intinya nggak silau lah, ya, kasihan yang dari depan, ya, itu paling penting, sangat penting itu, biar dari depan itu biar tidak merasa terganggu, ya, dan nggak dipisui wong ning jalan. Intinya seperti itu, ya, biar nggak dimarahi sama mak-mak di jalan, ya, itu paling penting itu. Posisikan sinarnya itu benar-benar tidak mengganggu, ya. Kembali lagi itu nanti cari yang kualitasnya yang ada cut off-nya, cari yang itu kembali lagi ke satu hal yang pertama tadi, ya, yang biasanya untuk yang nomor satu tadi itu biasanya kan kalau lampu mahal yang harganya lebih mahal itu kan ada cut off-nya, jadi lampunya itu tidak mencar, ada batasannya di atas, jadi tidak mengganggu pengendara lain. Oke, saya ulangi 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum masang lampu tembak. 1, cari lampu yang bagus, yang mahal. Biasanya semakin mahal semakin bagus kualitasnya. Kalau yang murah-murah biasanya nggak pakai cut off, lampunya pecah, kualitasnya, ketahanannya kurang bagus. Itu satu, ya, pertama. Yang kedua, pas waktu instalasi di mobil selalu gunakan relay tambahan untuk keamanan kelistrikan kita. Kemudian yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya, biar nggak mengganggu pengendara yang lain, posisikan cahaya atau sinarnya itu supaya tidak mengganggu pengendara yang dari depan. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Di sini saya niatnya tidak menggurui, saya niatnya hanya berbagi pengalaman seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.